Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu saya dengan Dani. Kali ini saya akan sedikit memberikan informasi ya teman-teman ya. Informasi kali ini bukan tutorial tapi informasi. Nah, informasi buat teman-teman PGS atau bisa disebut pengganti sementara. Nah, atau yang teman-teman yang baru mau mendaftar menjadi Satpam BRI. Nah, eh, untuk persiapannya untuk menjadi Satpam BRI, saya kasih bocoran sedikit ya teman-teman ya, biar teman-teman semuanya ada gambaran seperti itu. Yang pertama itu teman-teman harus punya mental kuat, mental nggak mudah sakit hati. Nah itu pasti. Soalnya kan kita pelayanan Satpam menjadi pelayanan ya di kantor untuk otomatis kita kan jadi garda terdepan nih untuk nemuin nasabah yang pertama. Kita maksudnya harus mempunyai mental yang kuat, itu nggak mudah sakit hati. Kalau ada komplain-komplain dari nasabah itu kita ya harus lapang dada. Kalau dikomplain harus, meskipun eh, nasabah itu ya kadang seperti itulah, berbeda-beda watak, beda-beda sifat ya kayak gitu. Padahal kita sesuai kita pelayanan udah sesuai standar, kita udah pelayanan baik, tapi kadang kan nasabah belum ada yang keterima kayak gitu. Jadi istilahnya gini, yang baik, komplainan dari nasabah yang baik, kita saring, kita buat pelajaran, kita olah lagi gimana bisa baik lagi, bisa pelayanan lebih memuaskan lagi, maksudnya seperti itu ke depannya. Terus yang komplain-komplain yang nggak baik dari nasabah, jangan dimasukin ke hati tapi buang lagi ke kuping kanan, masuk kiri keluar kanan, udah gitu aja. Kalau nggak kayak gitu, aduh, jadi penyakit hati nanti lama-lama kayak gitu. Yang kedua, ini teman-teman harus punya prinsip ini ya teman ya, nggak mudah capek untuk belajar. Istilahnya belajar itu kita belajar produk-produk perbankan kita, produk-produk BRI kayak gitu. Apalagi kan ini bantuan-bantuan kayak gitu, banyak kan dari pemerintah bantuan-bantuan untuk guru honorer, untuk uh, apa yang kemarin BPUM yang baru gencar-gencarnya, terus ada lagi apa. Nah kayak gitu kita harus belajar untuk syaratnya apa, ini apa kayak gitu, harus belajar. Terus untuk produknya kayak Brimo, kayak yang dan yang lain-lain kayak gitu ya teman-teman harus paham. Misalkan ditanya nasabah, ini caranya ini, ngirim ke ini, atau penarikan tunai tanpa ATM gimana lewat aplikasi Brimo, kita harus tahu. Jangan jangan bilang nggak tahu ya, jangan bilang nggak tahu kalau seperti itu. Kalau sampai bilang nggak tahu ya nanti ya nasabah nggak apa-apa, cuman kan nanti dalam hati nasabah, ini gimana sih Sapam Beri, diajarin nggak sih kayak gitu kan. Jadi kita yang malu sendiri. Makanya kita sebelum ini, apa yang kita belum bisa, belum kita apa yang belum kita paham di luar jam pelayanan, kita sering-sering komunikasi nih antara sama frontliner atau CS ya. Apa yang kita nggak tahu kita tanyakan. Misalkan ini untuk penarikan tunai tanpa ATM itu gimana sih caranya, nah kayak gitu. Terus untuk registrasi Brimo gimana sih ini biar antrinya nanti nggak kelamaan ya gitu. Lewat mesin ATM kan bisa nih, registrasi internet banking lewat ATM caranya gimana kayak gitu. Jadi apa yang kita nggak tahu kita sharing-sharing aja sama CS. Nanti CS juga pasti seneng dia kalau satpamnya banyak wawasan, jadi kan nggak bolak-balik tanya kayak gitu. Tapi misalkan emang pas pelayanan emang ini nasabah tanya tapi kita nggak tahu, ya kita jangan jawab nggak tahu ya, kita ini aja, kita pinter-pinter aja maksudnya. Tapi juga jangan dijawab ngawur, jangan, itu salah fatal itu ya. Kita sebentar ya Bu, kita tanyakan dulu seperti itu, atau gimana ya, maksudnya kita nggak apa-apa bilang ke CS dulu, ditanyakan dulu bisa apa enggak, atau seperti itu. Kalau emang bisa ya ya udah, kita kasih antrian ya.
kayak gitu. Jangan sampai kita sebenarnya nggak bisa, cuman kita bilangnya bisa. Udah kita kasih antrian, udah ngantri lama sampai di CS, ya ternyata nggak bisa, pasti diomelin itu. Itu ya teman-teman ya. Sedikit sharing aja, maksudnya seperti itu, biar ada pandangan lah ke depan, oh kayak gini seperti itu. Jadi biar gak kaget besoknya kalau pas pelayanan emang menghadapi nasabah puluhan puluhan, apalagi pas bantuan kemarin jujur aja per hari udah 100 nasabah juga ada. Seperti itu ya, kita harus ini aja. Istilahnya kalau kita banyak ilmu, kita banyak belajar eh, produk-produk BRI udah kita kuasai ya, maksudnya kayak gitu. Jadi kita enak aja kalau ditanyain nasabah, sebelum nasabah masuk ke kantor kita tanyain dulu nasabah ini keperluannya apa, seperti itu. Kalau untuk ke teller, otomatis ke teller ya udahlah pasti penarikan, setor sama transfer sama pembayaran apalah kayak gitu. Selama nggak offline insya Allah bisa ya teller kayak gitu. Persyaratan juga paling juga buku tabungan, ATM sama KTP, itu aja kalau ke teller kayak gitu. Kalau udah itu dibawa udah bisa lah kayak gitu. Nah, untuk yang ke CS ini terutama, kan CS ini persyaratannya kadang beda-beda nih, untuk bantuan ini, untuk bantuan ini kayak gitu. Untuk bantuan guru honorer atau bantuan BPUM dari pemerintah pasti kan persyaratannya beda-beda. Terus bantuan nyairin PIP kayak gitu, PIP anak sekolah ya teman-teman ya, kayak gitu. Itu beda-beda. Jadi sebelum nasabah masuk kita tanyain dulu, kita tanyain keperluannya apa. Keperluannya misalkan untuk pencairan PIP, untuk buka tabungan buat anak sekolah, untuk pencairan PIP atau kayak gitu. Kita pastiin dulu persyaratannya udah lengkap atau belum kayak gitu. Jangan langsung kita kasih antrian, jangan. Kita pastiin dulu syaratnya, kalau udah lengkap terus anaknya udah dibawa, ya udah kita kasih antrian. Takutnya teman-teman ya, kalau kita langsung kasih antrian, nah terus otomatis kan CS biasanya rame nih kayak gitu langsung. Nah, ibunya udah sampai duduk di CS, nah ternyata nggak bisa, persyaratannya kurang. Nah pasti ibunya ngomel, dan sapamnya juga nanti yang kena gitu. Kenapa dari awal nggak dikasih tahu, seperti itu. Nah itu kan jadinya kita malu sendiri ya teman-temannya. Kalau kalau aku sih kayak gitu, maksudnya aku orangnya kan sensitif banget. Maksudnya kalau ada yang masukan dikit kayak gitu, ya udah aku juga tak terima lapang dada. Oh besoknya aku harus belajar, aku harus ini harus saya tanyain lebih detail lagi, jangan sampai nasabah ini kayak gitu. Ya udah kalau kayak gitu berarti kan kesalahan kita kayak gitu, berarti kita harus terima, jangan dimasukin hati, diterima aja, diambil hikmahnya aja ke depan buat pelajaran, seperti itu. Terutama itu ya, untuk persyaratan terutama. Kadang kan ada nasabah suruh apa, kadang ada yang pelayanan, saya termasuk dulu eh, pernah juga ke bank lah ya, BRI, ada salah nggak ditanyain dulu, aku cuma bilang mau ke CS gitu, nah langsung dikasih antrian, seperti itu. Harusnya ditanyain dulu ke CS-nya keperluannya apa, persyaratannya udah lengkap belum. Kalau udah lengkap ya udah kita kasih antrian, kita persilakan duduk, seperti itu ya teman-teman ya, buat gambaran aja lah istilahnya, biar teman-teman ini apa, besoknya nggak kaget gitu aja. Oke, itu aja pesan-pesan buat teman-teman PGS atau yang ingin menjadi Sapam BRI ya, seperti itu ya teman-teman ya. Biar besoknya nggak kaget aja istilahnya, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kalau ada ini ada yang mau ditanyakan, tanya aja di komenan ya teman-teman ya. Insya Allah kalau saya nggak sibuk saya balas, insya Allah. Iya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.